Kembali lagi bersama kami di Newsline, tentunya dengan trending yang cukup tinggi pencariannya dari kemarin hingga hari ini karena terkait dengan pemungutan suara di TPS luar negeri yang dilaksanakan mulai 5 Februari hingga 14 Februari 2024. Ya, kapan perhitungannya atau penghitungan suara di luar negeri ini akan dilakukan bersamaan dengan waktu penghitungan surat suara atau suara pemilu dalam negeri di 14 sampai 15 Februari 2024. Ya, jadi walaupun memang sudah dilakukan pencoblosan duluan, tapi penghitungannya tetap di 14 Februari ya. Oke, yang Anda saksikan nih misalnya ya, Nela ya, ini kan tanggal-tanggalnya nih dari mulai tadi sudah ada, kemudian di Jumatnya ada beberapa negara. Lanjut lagi, apalagi Sabtu juga. Sabtu juga ada. Ini jadwalnya? Ya, di Jumat 9 Februari, Sabtu 10 Februari, dan juga di Minggu 11 Februari itu ternyata yang paling banyak negara atau jumlah negara yang melakukan pencoblosan. Oke, 3 metode pemungutan suara di luar negeri. Pemirsa, yang pertama WNI ini bisa nyoblos surat suara di TPS luar negeri atau juga istilahnya TPSLN yang didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konsulat jenderal, wisma duta, kemudian juga sekolah Indonesia. Kedua, bisa lewat pos dengan metode panitia pemilihan luar negeri PPLN mengirimkan surat suara ke pemilih, lalu pemilih akan mengirimkan kembali surat suara yang sudah mereka coblos ke PPLN. Kemudian surat suara sudah dikirimkan oleh PPLN ke pemilih di tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Ketiga, melalui kotak suara keliling atau istilahnya adalah KSK. Ini metode pemungutan suara di mana PPLN mendatangi tempat pemilih, berkumpul, bekerja atau bertempat tinggal di suatu kawasan di luar negeri. Itu cara-caranya. Oke, nah kemudian kalau kita katakan pemungutan suara WNI di luar negeri, nah informasi yang beredar katanya memang sempat membludak seperti itu ya di sejumlah negara, di antaranya di Malaysia seperti itu, Anggi. Oke, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pemilu di Malaysia, kita sudah terhubung dengan panitia pemilihan luar negeri PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, Mas Puji Sumarsono. Mas, selamat siang waktu Jakarta. Selamat siang Mas Anggi dan Mbak Naila. Iya, selamat siang Mas Puji. Bisa diinformasikan bagaimana jalannya pemungutan suara di Malaysia? Ya, alhamdulillah untuk pemungutan suara di Kuala Lumpur ya, di wilayah kerja kami, alhamdulillah berjalan dengan kondusif, aman, lancar dan terkendali. Kita buka dan kita tutup sesuai dengan jadwal mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke, Mas, kemarin katanya tuh rame banget, membludak begitu ya. Panitia gimana Mas ngatasinnya, Mas? Iya ya, alhamdulillah ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari WNI kita yang ada di Kuala Lumpur, karena memang ada ratusan ribu yang ada di Kuala Lumpur. Secara keseluruhan mungkin jutaan ya yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia secara keseluruhan. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang kita laksanakan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ini bisa sampai ke masyarakat. Kemudian kita melakukan berbagai antisipasi terkait dengan daftar pemilih khusus yang membludaknya warga negara Indonesia yang ingin menggunakan hak suaranya ini. Di antaranya kami menyediakan ini registrasi meja pendaftaran ini ada lebih dari 400 ya, sekitar 446 counter yang kami sediakan ini dalam rangka agar mempercepat proses saat mereka melakukan pemungutan suara. Kemudian kami juga menyediakan holding room untuk menempatkan DPK agar mereka lebih nyaman saat menunggu. Kita juga putarkan film yang diproduksi oleh KPU sendiri, yaitu Mengejar Janji. Itu baik, jadi sedikit sejauh ini walaupun tentang bagaimana kemudian proses pemilu di Malaysia. sempat desak-desakan, terjadi antrian panjang, tapi bisa ditangani dengan baik oleh PPLN di sana. Tapi bagaimana juga dengan jalannya pencoblosan di wilayah lainnya nih, Mas Puji, seperti di Kuching, Tawau, Penang, Kinabalu, seperti apa kondisinya di sana?
Ya, untuk di Kucing, Pinang, Kinabalu kebetulan memang di sana ada panitia tersendiri. Tetapi untuk yang di Semenanjung Malaysia ini di Pinang, Johor Bahru termasuk Kuala Lumpur ini kami sepakat untuk melaksanakan pemungutan di tanggal yang sama yakni Ahad 11 Februari. Hal ini dalam rangka kita mengantisipasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali karena memang mobilitas WNI kita itu tinggi. Hari ini ada di Kuala Lumpur. Nanti sore sudah bisa tiba di Johor Bahru. Oleh karena itu kami serentak melaksanakan pemilihan secara bersama untuk di wilayah Semenanjung Malaysia ini. Oke, Mas Puji, gambar yang sedang ditayangkan ini kan kayak satu hall gitu ya. Tadi ada 400-an lebih counter. Itu jadi tempatnya di mana, Mas? Ya, untuk kali ini tempatnya kita pusatkan di satu gedung namanya World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Jadi tidak seperti yang tadi sempat Mas Anggi dan Mbak Naila sebutkan ada di kedutaan, Wisma Duta dan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu yang 2019. Kalau ini yang ada sekarang ini ada di WTC. Kita memang mencari tempat yang lebih representatif, yang strategis juga memudahkan para WNI untuk datang ke lokasi itu. Oke, Baik. Mas, kalau Nela? Ya, ini ada tadi mau bertanya silakan. Ini soal ini loh, Nela penasaran Apa? soal kalau yang dia tidak masuk DPT, nah kalau di luar negeri itu gimana? Iya, gitu kan yang ya? tidak masuk DPT berapa nih jumlah pemilih khusus Iya. ya, maksudnya ya Mas Puji? Iya, untuk sampai saat ini masih sedang kita rekap. Memang seperti yang disampaikan tadi, di daftar pemilih khusus ya, DPK kita memang banyak. Itu pada kisaran 60% ya, 60% ya, pada kisaran 60%. Dan memang ini oleh peraturan oleh PKPU juga diakomodir bahwa mereka yang tidak ada di DPT, yang belum terdaftar di DPT bisa nanti terdaftar di DPK selama yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memilih dan bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Oke. Baik, Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Kuala Lumpur Malaysia, Mas Puji Sumarsono, terima kasih sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini atas informasinya bahwa pencoblosan yang berlangsung di Malaysia sejauh ini berlangsung dengan aman gitu dan lancar. Terima kasih, Amin. Terima kasih Mas Puji. Ya, ini kita akan melihat untuk komentar dulu. Ya. Ini ada dari Samsua. Exit poll bisa dilakukan ketika pemilih keluar dari TPS, metodenya wawancara secara acak, akan tapi perolehan suara sah belum dihitung. Penghitungan suara sah pemilu di luar negeri dilakukan berbarengan dengan perhitungan suara di Indonesia. Ya. Tuh yang perlu dicatat ya, jadi yang tepat hasil resmi KPU nanti. Kita nantikan bersama dari @duesenxxx sudah memilih di pemilu luar negeri. Di mana nih? Frankfurt. Oh oke, terima kasih informasinya. Oke, ada juga dari rekomendasi XXX. Kapan lagi pemilu di luar negeri? Ya, kapan ya? 5 tahun lagi lah kalau memang ada di luar negeri. Kita lihat dari @Sionesia, alhamdulillah pemilu luar negeri hari ini mudah-mudahan terpilih pemimpin yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik katanya. Oke, pemilu di luar negeri mencerminkan pemilu yang kredibel, tanpa tekanan, tanpa bansos, tanpa drama maupun mau netral, tapi kenyataannya tidak, tanpa hiruk-pikuk kampanye, murni hasil kontemplasi individu. Oke, itu tanggapan dari sejumlah warganet ya terkait pemungutan suara WNI di luar negeri, dan ternyata kita juga sudah memblast polling kepada kalian ini ya untuk terkait pertanyaan yang sudah nyoblos di luar negeri, gimana nih kinerja petugas KPPS-nya di sana? Oke, ada yang menjawab sudah sangat baik 21%, kemudian polling berikutnya perlu ditingkatkan dan dievaluasi. Ini yang memilih, itu atau yang voting di 45%, dan biasa saja atau kayak 34% gitu ya. Ternyata masih banyak yang memilih perlu dievaluasi. Nah, nanti evaluasinya seperti apa? Boleh sampaikan ragam komentar dan tanggapannya berikutnya. Oke, nah tadi sudah kita blast polling, sudah kita bacakan komentar atau ragam tanggapan dari para warganet. Kita tunggu ya nanti hasil dari pemungutan suara yang dilakukan di luar negeri pada tanggal 14. Mulai menghitung ya. Ya. Nanti kita akan kembali ya pemirsa, tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.